اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Pada itu para jamaah subuh rahimahullah, pertama dengan selalu kita ingat bahwa kita bersama-sama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih perkenankan kita hidup, mentakdirkan kita sehat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sangat banyak Allah berikan pada kita. Karena kenikmatan-kenikmatan itu kita jadikan pendorong buat kita untuk semakin dekat dengan Allah. Ada satu hadis mengatakan, ketika orang bertambah kenikmatannya dari Allah tapi tidak bertambah syukurnya kepada Allah, maka kenikmatan itu akan mempercepat datangnya siksa Allah. Makanya sekali lagi seperti yang berulang kali saya sampaikan, Rasul berpesan kepada sahabat tercintanya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintai kamu. Tolong doa ini jangan pernah terlewat kamu baca setiap selesai sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Punya hati yang ringan untuk bersyukur, punya lisan yang terampil untuk berzikir. Ini satu keistimewaan yang besar sekali faedahnya buat kita. Kenapa? Lisan yang terbiasa zikir dan hati yang senantiasa ingat kepada Allah, inilah yang akan mendatangkan kedamaian hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Firman Allah dalam Quran, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati kalian akan tenang. Damai dengan keimanan kita, ya, damai dengan keadaan kita, damai dengan agama kita. Kemudian syukur itu kunci kebahagiaan. Dan Allah berjanji ketika semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak Allah akan berikan. Maka dari itu punya hati yang syukur, kemudian lisan kita rajin mengucapkan kalimat syukur. Sebenarnya inilah inti kebahagiaan kita. Karena ketika kita punya sedikit tapi hati bersyukur, itu kebahagiaannya melebihi mereka yang punya banyak tapi tidak bersyukur. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadatik. Kita ini dicipta oleh Allah untuk beribadah. Parameter keberhasilan hidup kita adalah dengan ibadah yang kita lakukan. Makin baik ibadah kita, makin berhasil kita apapun keadaan kita. Jadi tujuan utama kita bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Makanya Rasul memberikan tuntunan, minta agar kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Logikanya nanti ketika Allah memanggil kita, insya Allah dalam kondisi terbaik, dalam kondisi terbaik. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ya, dan saya istiqomah untuk jamaah. Jadi satu kenikmatan yang besar juga seperti yang kita syukuri. Dan kita harus ingat apa yang disampaikan Nabi, yang hari ini sama dengan kemarin itu masih merugi. Yang beruntung yang hari ini lebih baik dari kemarin. Ini yang lebih baik, yang beruntung.
Maka dari itu kalau bisa ada progres ya ibadah kita. Kalau dulu masbuk ya sekarang muafik ya. Kalau dulu hanya muafik sekarang ada qobliyahnya. Kalau dulu ada qobliyahnya, kalau bisa muadzin mengumandangkan adzan, kita sudah duduk di sini bisa menjawab adzan dan kemudian bisa berdoa setelah adzan. Rasul pernah bersabda, siapa yang berdoa setelah adzan, membaca doa setelah adzan, mengawalinya dengan sholawat, maka wajib dia nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Jadi kita kan sering berdoa mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya di hari kiamat. Tapi amalan-amalan yang mendatangkan syafaat kita sering melupakan. Ya, termasuk doa sesudah adzan. Nah, kita bisa doa sesudah adzan. Itu yang paling tepat ketika kita adzan, kita sudah di sini ya, menunggu adzan. Ini yang paling tepat. Jadi doa kita bersamaan dengan muadzinnya di masjid, tidak dari rumah. Ya. Jadi saya sengaja untuk memberikan sentuhan materi sebelum materi pokok ya. Satu kali Rasul bertanya kepada Abu Bakar, kepada para sahabat, siapa yang hari ini berpuasa? Sahabat mengangkat tangannya, itu Abu Bakar mengangkat tangannya, saya ya Rasul. Jadi menanyakan amal. Seorang imam menanyakan amal atau seorang bapak menanyakan amal putra-putranya, itu tidak masalah. Dan sebaiknya kita menjawab apa adanya, karena tidak mungkin pertanyaan itu diajukan kecuali karena dengan niat tertentu. Siapa yang berpuasa hari ini? Saya ya Rasul. Di samping sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar kan cuma lagi, saya ya Rasul. Di samping sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga, siapa yang hari ini sudah takziah mengantarkan jenazah sampai ke kubur? Abu Bakar ngacung lagi, saya ya Rasul. Kemudian yang keempat kalinya Rasul tanya, siapa yang hari ini telah berinfak untuk fakir miskin? Abu Bakar ngacung lagi, saya ya Rasul. Kemudian Rasul mengumumkan, siapapun yang dalam satu hari mengerjakan amal ini, kafal jannah, dia akan masuk surga. Pelajaran apa yang bisa kita petik ya? Setiap hari itu kalau bisa, di samping ibadah-ibadah makhluk yang kita lakukan sebagai wujud hubungan kita dengan Allah, alangkah baiknya kalau kita juga berbuat sesuatu untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, yang pertama puasa. Puasa itu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Kalau kita membandingkan dengan ibadah yang lain, semua ibadah selain puasa itu action, melakukan sesuatu. Mulai dari syahadat kita mengucapkan, sholat kita melakukan, membaca, kemudian melakukan gerakan, zakat kita mengeluarkan harta kita bayarkan, haji, manasik haji kita tunaikan. Tapi justru puasa itu belajar untuk tidak melakukan. Belajar untuk tidak melakukan. Kita tahu bahwa agama itu memiliki dua dimensi besar. Yang pertama dimensi perintah, yang kedua dimensi larangan. Ya, perintah dan larangan. Kelihatannya larangan itu lebih simpel untuk mematuhinya. Kenapa? Dengan berdiam diri larangan sudah tertunaikan. Dengan berdiam diri larangan sudah tertunaikan. Sementara kewajiban itu harus action, dan melakukan sesuatu itu lebih berat daripada berdiam diri. Tapi kalau kemudian kita bandingkan bagaimana kita mematuhi keduanya, ternyata menunaikan perintah itu lebih mudah daripada mematuhi larangan. Coba saja kita menghitung dalam satu minggu ini ya. Perintah kita tunaikan semua ya, kita sholat ya, khususnya yang wajib kita sholat, kubah, kemudian kita sholat Jumat ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain kita menunaikannya. Tapi
Tapi coba kemudian 1 minggu ini ada di antara kita yang misalnya tidak ngerasani. Makanya Rasul pernah katakan gini ya, jauhilah apa yang menjadi larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Ya. Jauhilah larangan-larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Itu kata Nabi. Ya. Jadi malah justru bukan perintah yang itu ya, yang ditekankan oleh Nabi. Jauhilah larangan-larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Bukan tunaikan perintah-perintah Allah, niscaya agama kamu baik. Bukan, malah justru jauhi larangan-larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Dan puasa belajar untuk itu. Puasa belajar untuk itu. Dari rukun Islam yang 5, hanya puasa yang kita diajari untuk mengendalikan diri. Makanya kalau kemudian kita berpikir agama kita ini sempurna, menunaikan kewajiban, yaitu 4 rukun Islam itu menahan diri untuk menunaikan atau katakanlah patuh pada larangan, kita diajari untuk puasa. Maka dari itu kalau bisa kita punya ibadah puasa yang istiqomah kita melakukannya. Monggo 23 hari tiap bulan, ya baik ya hari putih. Kalau nggak salah kemarin 13, 14, 14. Terus kemudian atau kalau bisa lebih baik dari itu kita Senin Kamis. Kalau bisa lebih baik dari itu puasa daun. Ketika sahabat tanya, ya Rasul saya bisa lebih dari itu. Kata Rasul tidak ada yang lebih baik dari itu, puasa daun. Jadi kalau bisa kita punya kebiasaan puasa, kita pilih yang paling ringan, 3 hari setiap bulan atau 8 hari setiap bulan itu yang puasa Senin Kamis, atau 15 hari setiap bulan itu yang puasa daun. Pak, kalau 3-3-nya itu digabung bagaimana? Saya khawatir kalau 3-3-nya digabung itu sudah nyalahi apa yang dikatakan Rasul, puasa daun itu sudah yang terbaik. Ya, karena Rasul itu mengajarkan ibadah, kita perlu menjaga keseimbangan. Ya, kita perlu menjaga keseimbangan dengan mempertimbangkan kekuatan diri sekaligus kewajiban yang lain. Ya, makanya ketika ada sahabat yang sampai merentangkan tali di masjid biar kalau tahajud tidak ambruk ya, bisa bertumpu pada talinya, itu oleh Rasulullah suruh melepas ya. Sholatlah ketika kalian segar, tapi tidurlah ketika kalian ngantuk ya. Jadi tidak boleh kita memaksakan diri melampaui kekuatan kita. Ini ibadah kita kepada Allah, dan Allah tidak suka yang seperti itu. Kita ibadah sampai berlebihan itu Allah tidak suka. Jadi keseimbangan perlu dijaga. Ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita bekerja, dan ada saatnya juga kita istirahat. Itu mungkin mukadimah kita ya, untuk memperbaiki ibadah kita. Kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang baik ya. Menyelesaikan yang kemarin berkaitan dengan hadis tentang bid'ah. Rasul bersabda, man ahdasa, ya, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak termasuk bagian darinya, fahuwa raddun, maka ibadahnya akan ditolak, atau apa yang dilakukan itu akan ditolak. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada paling tidak ada 2 hadis yang berkaitan dengan ini. Yang satu, kullu dolalatin, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin bid'ah, bahwa semua yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu semuanya di neraka. Tapi kemudian hadis ini memberikan taksis ya, ma laisa minhu, yaitu bid'ah yang ma laisa minhu tidak termasuk bagian dari agama. Maka berdasar dari taksis hadis ini, Imam Syafi'i membagi 2, ada bid'ah makmudah, ada bid'ah madmumah.
Ini Imam Syafi'i yang membaginya. Lalu yang mahmudah itu yang bagaimana? Yang mahmudah itu menurut Imam Syafi'i bid'ah yang ada dasar sunnahnya. Ya, ada dasar sunnahnya. Pada zaman Nabi tidak ada, tapi dasar sunnahnya ada, dasar ayatnya ada. Meski sifatnya itu ruhnya, karena memang kita diperintahkan untuk mengambil satu hukum ya, yang belum ada dengan menggunakan ayat atau sunnah yang telah ada. Itu yang ada di dalam surat apa itu Al-Hasyr kalau tidak salah, fa'tabiru ya ulil albab atau fa'tabiru ya ulil absar itu ya, saya agak lupa. Itu adalah dasar bagi kita untuk melakukan ijtihad ya. Ijtihad dalam satu perkara yang menyangkut masalah agama, inilah yang kemudian oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai bid'ah yang termasuk ada dasar sunnahnya atau ada dasar ayatnya. Memang apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah ya, itu memang sudah sempurna berdasarkan ayat yang diterima atau wahyu yang diterima dari Allah. Cuma memang dalam penerapan kadang-kadang memerlukan ijtihad ya. Seperti Quran menjelaskan ya, sholat duhur kapan melaksanakannya, sholat asyar kapan melaksanakannya, sholat maghrib kapan melaksanakannya, itu dalam Quran ada. Cuma memang bahasanya tidak tidak letterlock seperti itu ya. Cuma bisa disimpulkan demikian. Cuma itu tidak bisa dilaksanakan untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya yang saya di bumi ini kan ada daerah-daerah yang ditutup ya, yang siangnya artinya matahari itu kelihatan sampai 6 bulan. Kemudian ketika giliran malam, malamnya sampai 6 bulan ya, mataharinya tidak kelihatan sampai 6 bulan. Kalau kemudian kita mengamalkan sebagaimana yang diajarkan dalam Quran secara letterlock ya, ketika matahari kelihatan kita harus puasa ya, ketika matahari tidak kelihatan kita baru boleh makan ya, maka puasanya gimana melaksanakannya ya. Terus kemudian sholatnya, kalau 6 bulan matahari kelihatan terus, subuhnya kapan, terus isanya kapan, maghribnya kapan ya, ini memerlukan ijtihad dan ini sesuatu yang baru berkaitan dengan ibadah. Lalu pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya itu menurut ulama-ulama mutakhirin ya, itu dikiaskan ya, dikiaskan dengan daerah-daerah yang paling dekat, yang ukuran malam dan siangnya seimbang ya, negara-negara paling dekat yang siang dan malamnya seimbang. Jadi ini termasuk bid'ah tapi mengacu pada ketentuan hadis, ketentuan ayat ya, tidak berdiri sendiri. Ini contoh bid'ah yang mahmudah, yang terpuji. Jadi memang sumber hukum Islam itu yang disepakati oleh semua ulama itu paling tidak ada 3. Yang pertama itu Quran ya, sifatnya qat'i, pasti. Kemudian yang kedua al-hadis. Al-hadis itu sifatnya dhanni. Dhanni itu patut diduga. Jadi kalau ada hadis dikatakan sahih, itu sahihnya tidak seperti sahihnya Quran. Sahihnya belum qat'i kecuali hadis yang mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat yang menurut lazimnya dengan banyaknya yang meriwayatkan itu tidak mungkin ada kebohongan. Nah, termasuk yang mutawatir itu adalah jumlah rakaat sholat, jumlah gerakan sholat, itu mutawatir. Karena sahabat semuanya melakukan seperti itu dan bersumber dari Nabi ya. Kecuali yang mutawatir, hadis itu mesti sahih, itu sifatnya dhanni, patut diduga. Jadi patut diduga sahih, patut diduga hasan, patut diduga dhaif. Itu tingkatannya. Beda kalau Quran qat'i, pasti ya. Terus kemudian yang ketiga itu ijtihad ya,
ijtihad ini keabsahan hadisnya atau keabsahan kehujahannya juga diakui oleh Rasulullah ya. Kalau tidak salah ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya, itu ditanya oleh Rasulullah, kamu menghukuminya dengan apa? Mu'adz bin Jabal dengan Al-Quran, dengan Kitabullah. Kalau di Kitabullah kamu tidak menjumpai, kamu hukumi dengan apa? Mu'adz bin Jabal dengan Sunnah Rasul. Kalau dalam Sunnah Rasul kamu tidak menjumpai, kamu menghukumi dengan apa? Fa'ajtahidu birokyi. Saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Apa kata Rasul? Alhamdulillah ya, Allah ya, membantu utusannya dengan orang-orang yang pintar ya, dengan orang-orang yang pandai, dengan orang-orang yang benar ya. Ini menunjukkan bahwa kehujahan dari ijtihad itu diakui oleh Rasulullah. Dan justru dengan ijtihad inilah kenapa syariat itu bisa fleksibel menghadapi segala zaman, segala tempat ya, dengan ijtihad ini. Pada zaman Nabi yang namanya bank itu belum ada, yang namanya kursi itu belum dihukumi, kemudian yang namanya asuransi belum ada, cangkok jantung, cangkok ginjal dan lain-lain belum ada ya. Kemudian sekarang ada, hukumnya bagaimana? Itu menggunakan ijtihad. Makanya kalau berkaitan dengan hukum ya, itu memang berkembang ya. Tapi Quran dan hadis itu sudah lengkap ya, semuanya mengacu ke sana. Jadi kalau berkaitan dengan ijtihad ya, ini Rasul sendiri mengakui dan ini boleh dilakukan. Hanya saja ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang punya persyaratannya. Tidak semua orang boleh ijtihad ya. Tidak semua orang boleh ijtihad. Dan orang yang berijtihad itu dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena yang salah itu juga mendapat pahala satu, yang benar mendapat pahala dua. Ini ulama ya, bukan kita. Kalau kita tidak berhak untuk ijtihad. Seperti misalnya Imam Syafi'i berijtihad ya, tentang hukum perkara. Kalau hukum itu salah menurut Allah, dia mendapat pahala satu. Ya. Kalau kemudian yang salah itu diikuti oleh pengikutnya, ya inilah apa itu wujud dari apa yang diperintahkan oleh Allah ya, atau larangan yang diberikan oleh Allah dalam Quran ya. Allah berfirman gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basyara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ulan, semua itu akan ditanya, akan kita pertanggungjawabkan. Nah, makanya penjenengan ngaji seperti ini pas dan saya berbahagia, ustaznya banyak ya, dan sergap-sergap. Pulau Bali, Pulau Siparitas sergap, selapan bisa ya. Yang lain kan dia Selasa, dia Senin, dia Ahad gitu. Saya sendiri yang paling jarang. Video nakutan ya memang sempat nakutan. Jadi kalau subuh ini saya dari sore sudah berserah, besok nyata bukan. Jamaah ayo kayak ngomong. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semakin baik karena kata Nabi, Bayuditillah bi khairan faqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu difahamkan dalam urusan agamanya. Dan untuk paham harus belajar. Dan untuk belajar harus ada guru yang mengajar. Dan tepat yang penjenengan lakukan, ya penjenengan semangat untuk belajar, dan kemudian ustadznya juga alhamdulillah rajin-rajin untuk membimbing semua. Dan inilah satu jalan ya, ilmu kita kemudian menjadi banyak. Dan ini yang dikatakan di hadis itu, yang dikehendaki baik oleh Allah mesti dipahamkan dalam urusan agamanya ya. Terus kemudian untuk paham tentu saja harus belajar, dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkah kita harus istiqomah ya. Terus kemudian ada hadis lain yang katakan gini, asyadul nasi hasrotan yang qiyamah rajulun akana mutalabat ilmi falam yatruku. Yang paling menyesal nanti di akhirat adalah mereka yang punya kesempatan untuk belajar. Ya, kesempatannya banyak,
di rumah tidak repot, awake sehat, ya, ada majelis-majelis taklim yang siap untuk mengajari, tapi tidak mau ikut, tidak mau bergabung. Ya, inilah orang yang paling menyesal nanti di akhirat, ya, kata Nabi. Maka dari itu, alhamdulillah ya, panjenengan bisa istiqomah datang. Tapi pertanda ilmu kita bermanfaat itu begitu tambah ilmunya, maka bertambah ibadahnya. Bertambah ilmunya, bertambah ibadahnya. Pramila saking menika setiap panjenengan ikut ngaji, apa yang bisa saya amalkan hari ini harus saya mulai. Harus saya mulai. Jangan menunggu besok, jangan menunggu lusa. Waktu besok, waktu lusa belum tentu milik kita. Jadi kalau ada ilmu baru hari ini, saya harus berusaha memanfaatkan. Ya. Dengan cara seperti itu kita semakin baik. Ya, tidak kita sadari kita semakin baik, bekal kita semakin banyak, dan kita semakin ready, semakin siap kalau sewaktu-waktu Allah memanggil. Di sini ada beberapa yang disebutkan oleh ulama, ya. Apa itu? Kemudian ada ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ulama Syafi'iyah yang kemudian membagi bid'ah itu ada, bukan hanya ada yang boleh, ya, bukan hanya boleh dan tidak boleh, tapi justru ada yang wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. Ada 5 hukum. Kemudian yang wajib bagaimana? Ya, termasuk apa? Yang wajib yang pertama, membukukan ayat Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Ya. Membukukan Al-Quran ini oleh Rasulullah belum diperintahkan, tidak diperintahkan. Ada banyak hal, ya, kenapa tidak diperintahkan. Pada waktu itu belum ditemukan kertas. Ya, jadi wajarlah kalau kemudian kitab-kitab Al-Quran, apa itu ayat-ayat Al-Quran itu penulisannya di kulit binatang, ya, di kulit kuku, ya. Jadi kalau misalnya mau ngaji dengan membaca itu kawannya kebo, ya, sebenarnya di bahasa tulang, ya, kulit kuku, kulit binatang, yang itu tulisan-tulisan Quran. Ya, kemudian ketika Islam itu meluas dan dijumpai ada beberapa orang yang cara membaca Qurannya beda dengan para sahabat yang ada di Madinah. Maka kemudian ada inisiatif dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar, ya, untuk menyatukan bacaan Quran. Jadi semua juru tulis Quran Nabi itu dikumpulkan, kemudian tulisan-tulisan Quran itu dikumpulkan. Terus kemudian di cross checkkan antara tulisan dengan hafalan. Ya, memang ada beberapa yang dibuang, ya, tapi itu menurut kesepakatan para sahabat memang itu bisa dikatakan tidak termasuk. Ya, memang ada satu riwayat yang katakan beberapa ayat itu sepakat dibuang, ya, karena itu dikatakan tidak termasuk. Jadi semua dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, dan kemudian tulang-tulang itu, ya, tulang kulit yang ada Qurannya kemudian dibakar. Akhir-akhir ini ada yang menyayangkan, ya, tapi justru dari luar Islam, ya, saya pernah baca kenapa kok dibakar. Padahal itu kan memiliki kandungan sejarah yang sangat bagus, ya. Tapi saya pikir lebih aman dibakar. Karena bisa saja kemudian akhir-akhir dipertentangkan ketika sahabat-sahabat yang membuka Quran itu sudah tidak ada, ya, semakin rentan untuk dipermasalahkan. Ya, jadi ijma para sahabat pada waktu itu, ya, sahabat yang ada memang masih terpusat di Madinah, Makkah Madinah, jadi tidak terlalu sulit untuk menyepakati itu, ya. Setelah dikumpulkan dalam satu mushaf, yang kemudian kita kenal dengan mushaf Utsmani, ya, maka catatan-catatan Quran yang tersebar, ya, dengan berbagai bentuk itu kemudian dibakar. Menurut saya itu memang langkah yang paling tepat, ya, sehingga acuan Quran itu cuma satu, yaitu mushaf Utsmani, tidak ada acuan lain. Ya, jadi ada satu yang tertulis mushaf Utsmani, dan yang kedua acuannya adalah apa yang dihafalkan oleh para kafir. Dan inilah yang kemudian istimewa dari semua kitab suci yang ada, itu satu-satunya yang ada acuan
rujukan yang sampai sekarang masih ada itu satu-satunya hanya Quran, yaitu Mushaf Utsmani sampai sekarang masih ada, dan hafalan para pemelihara Quran, penjaga Quran, yakni para hufaz ya, laki-laki dan perempuan yang tidak pernah vakum mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Dan ini wujud janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun wa inna lahu hafizun. Akulah yang menurunkan al-dzikr atau Quran, wa inna lahu hafizun, dan aku yang nanti menjaganya. Penjagaan Allah yaitu lewat Mushaf Utsmani sampai sekarang masih ada, dan kemudian lewat hafalan para hufaz yang sekarang makin banyak. Dan ini juga termasuk salah satu bukti kebenaran dari Quran, terjaga sampai sekarang. Dan tidak ada kitab yang lain meskipun sama Injil, Taurat, tidak ada yang asli sampai sekarang ya. Jadi Allah membuktikan apa yang dijanjikan. Dan memang Quran ini kalau secara logika ya, kita bayangkan tidak mungkin bisa dihafalkan ya, kecuali karena pertolongan Allah ya. Karena memang Allah dalam Quran juga sudah berjanji akan aku mudahkan ya kalian untuk menjaga Quran atau untuk menghafalkan Quran. Itu yang pertama ya, dihukumi wajib. Kemudian memberi titik dan harokat pada tulisan ayat Al-Quran ya. Jadi teks asli yang tertulis pada tulang dan kulit yang ditulis pada zaman Nabi ya, termasuk yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud ya, dan Zaid bin Sabit, itu tulisannya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya ya, dijamin kita mesti tidak bisa baca ya. Tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Kalau orang-orang Arab bisa seperti itu tidak masalah ya, katakanlah dari teks sebelumnya, dari kalimat sebelumnya kan mereka langsung paham. Tapi kalau kita dijamin mesti tidak ngerti ya. Ketika agama Islam itu meluas ya, kemudian orang-orang ajam, orang-orang di luar Arab itu kesulitan membaca, maka kemudian dibuat tanda titik, dibuat tanda harokat ya, sehingga membacanya ada keseragaman. Nah ini juga wajib ini. Karena apa? Ya karena kalau tidak ada itu ya tetap kita tidak bisa baca. Bagaimana kemudian mengembangkan Islam? Dalam fikih itu ada kaidah fikih yang katakan gini, malayatimul wajibu ila fihi fahuwa wajibun. Apa sesuatu yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib ya. Jadi sesuatu yang tanpanya, sesuatu yang wajib itu tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya pun khitan, sunat. Orang kalau tidak khitan, maka yang saya mau pikir ngomongin, kotoran yang ada di kemaluan laki-laki itu tidak bisa bersih. Ya, kalau tidak khitan tidak bisa bersih. Maka khitan itu menjadi wajib untuk apa? Untuk keabsahan sholatnya, sehingga kemaluannya bersih dari kotoran atau dari sisa kencing. Nah inilah maka kemudian khitan itu menjadi wajib. Wajibnya bukan khitannya yang wajib, tapi efek dari khitan itu yang wajib. Karena dengan khitan akan membersihkan kemaluan. Nah itu ya contoh bahwa satu perkara itu menjadi wajib ketika menjadi prasyarat dari sebuah perkara yang diwajibkan. Ya, menjadi prasyarat dari sebuah yang diwajibkan. Kemudian yang dihukumi wajib juga membukukan hadis Nabi, ya, membukukan hadis Nabi, dan pembukuan hadis Nabi itu sekitar 100 tahun setelah Nabi wafat. Tetapi kalau pembukuan Quran itu dimulai pada zamannya Abu Bakar. Jadi para sahabat-sahabat yang langsung bersamaan dengan Rasulullah itu yang membukukan. Tapi kalau hadis itu sudah 2-3 generasi. Ya, hadis itu dibukukan. Makanya seperti tadi saya sampaikan, hadis itu sifatnya dhonni, patut diduga. Nopo malih dalam Islam itu pernah dilanda satu masa. Ya, pada waktu itu banyak sekali dibuat hadis-hadis palsu, hadis maudhu. Mengapa mereka membuat hadis maudhu? Untuk mendukung pendapatnya, untuk mendukung kelompoknya. Mereka itu
tidak segan-segan untuk membuat hadis palsu. Termasuk ikan nanti Pulau Paus ya, bahwa teror itu menjadi obat segala macam penyakit. Kira-kira segala bakul teror gitu. Kadang enak ambil teror, padahal kalau itu hukum jangan teror. Jadi pembuat hadis itu karena tidak sama yang pertama kali itu adalah yang dilakukan oleh Imam Malik Muwatta ya, Imam Muwatta. Kemudian membuat dan mengarang kitab-kitab tafsir untuk menjaga supaya orang nantinya jangan sampai tidak mengerti isi Al-Quran. Nah, ini termasuk juga sesuatu yang wajib ya. Memahami Al-Quran itu memang perlu bimbingan ya, perlu bimbingan. Kalau kita langsung baca memang terjemahnya sepertinya ringan ya, tidak terlalu berat ya, tapi pemahamannya bisa tidak seperti yang kita pahamkan ya. Para ahli tafsir itu modal ilmunya banyak ya, minimal paham bahasa Arab, kemudian tahu asbabun nuzul ya, tahu cerita-cerita Israiliyah, paham betul ya sejarah kehidupan Nabi, paham betul budaya dan tradisi Arab ya ketika Quran itu diturunkan, tahu nasab mansukh dan lain sebagainya, tahu hadis Nabi, karena bagaimanapun Nabi itu penafsir yang paling pintar, penafsir yang paling tepat dari Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau dan beliau dituntut untuk paham oleh Allah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau Nabi itu dalam memahami Quran juga dibimbing oleh ilham yang langsung masuk ke hatinya. Jadi tidak mungkin salah, ya, selalu benar. Makanya mufassir itu juga, ahli tafsir itu juga orang yang harus paham ya dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, ini apa itu ilmu tafsir ya. Sehingga ketika kita mempelajari tafsir, ini adalah produk dari orang-orang yang memang sudah sangat paham ya tentang agama. Dan kalau tidak ada memang bahaya ya. Karena bahasa Quran itu banyak juga ya, bahasa-bahasa yang apa itu kalau dipahamkan asli itu malah justru kita jadi syirik. Ya, misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Buku tangan itu di tangan Bapak. Ya, ini tidak boleh dipahamkan lantaran seperti bahasanya ya. Yadullah itu artinya kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Ya, mereka orang kafir. Ya, jadi di Quran juga Sami'un Basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat ya, terus kemudian karena maha mendengar terus Gusti Allah itu kalau talingannya kemudian begini, kadang-kadang pikir gitu. Padahal dalam Islam ada tauhid asma wa sifat ya, ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah yang mesti berbeda dengan makhluknya. Tapi Quran justru banyak kata-kata yang menyamakan ya, dengan tanda kutip menyamakan ya Allah dengan manusia. Ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Gusti Allah kursi kau wedi ya seluas langit dan bumi. Nah, berarti sih guguh ya kau wedi. Nah, ini bejat dan ini tidak boleh. Jadi memahamkan lantaran Quran itu malah justru ada yang menjadikan syirik dan kafir. Makanya kita perlu bimbingan ahli tafsir. Dan ini kalau ada kitab tafsir, tapi harus disusun oleh mereka yang memenuhi syarat. Ini termasuk bid'ah yang wajib berkaitan dengan masalah agama. Kemudian membukukan kitab fikih supaya hukum-hukum agama Islam bersejalan dengan baik ya, termasuk hukum fikih. Cuman hukum-hukum fikih itu karangan para ulama pintar. Tapi kita sendiri menyadari ulama-ulama pintar itu pun mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat. Contoh gampang nih, hadisnya satu, tapi memahaminya lain. La nikaha illa biwaliyin.
Niku lek diterjemah dari perkata la tidak nikah illa kecuali biwaliin dengan wali. Niku lek cara jenengan pahami pripun? Nikah tanpa wali sah apa mboten? Sah apa mboten? Tidak ada nikah illa kecuali biwaliin dengan wali. Berarti nikah tanpa wali tidak sah. Tapi Syafi'i memahami ngaten, tapi Hanafi mboten. Hanafi mahamnya enggak gitu. Kalau Syafi'i mengatakan la di situ lali nafsi sihah, lali nafsi sihah, untuk menghilangkan keabsahan. Jadi Imam Syafi'i memahami sami kali awake dhewe berarti nikah tanpa wali itu tidak sah. Ya, tapi Imam Hanafi beda memahaminya lali nafsil kamal. Lah yang meniadakan kesempurnaan. Jadi menerjemahkannya bukan tidak ada nikah, tapi tidak sempurna nikah kecuali dengan wali. Nah, bedanya gimana? Kalau Imam Syafi'i sama sekali tidak sah, tapi kalau Imam Hanafi sah, tapi kurang sempurna. Nah, kalau Imam Syafi'i semata-mata pada hadis dasarnya, tapi kalau Imam Hanafi juga menggunakan logika. Logika apa yang digunakan oleh Imam Hanafi? Imam Hanafi menggunakan logika perempuan itu punya hak untuk membelanjakan hartanya. Dan harta perempuan itu yang paling berharga itu adalah dirinya. Kalau membelanjakan hartanya dia punya hak, maka perempuan itu juga punya hak untuk membelanjakan dirinya. Nah, membelanjakan dirinya itu termasuk menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki lain. Karena apa? Karena perempuan itu juga mukallaf. Mukallaf seperti laki-laki. Artinya apa? Amal perempuan itu juga menjadi tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab walinya. Kalau dia melakukan amal baik, dia mendapat pahala. Yang berhak mendapat pahala juga perempuan yang bersangkutan. Kalau dia berdosa, ya dosanya yang menanggung juga perempuan, bukan orang lain. Nah, kalau dalam amal perempuan bertanggung jawab atas dosa dan pahalanya, maka dalam hal nikah dia juga bertanggung jawab, ya, atas amal yang dilakukan. Maka dari itu, menurut Imam Syafi'i, ya cukuplah. Artinya perempuan itu haknya dalam pernikahan dia sama dengan laki-laki, hak-hak dasarnya. Artinya laki-laki bisa menikahkan dirinya, sama dengan dia juga boleh membelanjakan hartanya. Maka perempuan juga bisa menikahkan dirinya, sama dengan dia juga boleh membelanjakan hartanya. Nah, akhirnya pendapatnya Imam Hanafi masuk akal juga. Ya, itu sama-sama ulamanya, sama-sama imam mazhab, tapi berbeda pendapat. Makanya, kalau Yun Sewu, kalau menurut saya, mengikuti mazhab itu jangan fanatik. Ya, jangan fanatik. Artinya kalau bukan Syafi'i saya mau. Ya, saya khawatir kalau seperti itu. Ya, Imam Syafi'i saja itu ada kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim itu pendapat lama, kaul jadid itu pendapat baru. Dalam satu umur Syafi'i saja, ya, itu sudah berbeda pendapatnya. Cuma saya lupa contohnya. Berbeda pendapatnya. Apalagi tentang waktu beberapa generasi. Ya. Makanya Imam Syafi'i sendiri sebenarnya sangat bijak ya berkaitan dengan pendapatnya. Beliau katakan gini, yang tidak tahu dasar hukum saya jangan ikuti pendapat saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis sahih itu mazhab saya. Hadis sahih itu mazhab saya. Maka saya tidak merendahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 60.000 hadis itu hafal. Jadi 60.000 hadis itu hafal, luar biasa. Tapi sekali lagi, Syafi'i itu bukan nabi. Artinya apa? Beliau tidak maksum. Orang yang tidak maksum itu bisa saja salah. Tapi kalau nabi, ya kalau salah, itu langsung diingatkan oleh Allah. Ini yang sering kita lupakan.
Imam Syafi'i itu luar biasa, 60.000 hadis hafal. Umur 10 tahun dia sudah, kalau tidak salah malah 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Ya. Tapi ya itu, perbandingan kita ada qaul jadid, ada qaul qadim. Sepanjang hidupnya Syafi'i saja pendapat di awal dan di akhir itu sudah berbeda. Apalagi kemudian perbedaan banyak generasi dibanding kita. Ya makanya kalau kemudian ada sedikit yang tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, tidak apa-apa, asal kita punya dasar. Dasarnya apa? Sebagaimana Imam Syafi'i, dasarnya hadis. Ya. Sekali lagi saya tidak merendahkan pendapat Imam Syafi'i. Saya pikir memang di antara 4 itu saya yang paling cocok itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu menurut saya orang yang sangat cerdas, sangat cerdas. Tapi zaman sekarang dengan zamannya Imam Syafi'i itu beda. Kalau kemudian hukumnya sedikit berbeda juga wajar. Rasul turun tubuh gitu loh. Jam 5 menit itu kan mungkin kalau keluar kenapa gini kan kita yang tadi yang diwajibkan itu, kemudian yang disunahkan fitnah yang hukumnya sunnah, sholat tarawih 20 rakaat. Kanjeng Nabi kan diriwayatkan hanya 3 kali berjamaah, kemudian kita sebulan penuh berjamaah. Itu kan juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tapi ini dianggap sunnah karena apa? Karena Nabi sudah mencontohkan bahwa sholat tarawih itu boleh berjamaah. Maka ketika kemudian kita penuhkan 30 tidak masalah, meskipun Nabi hanya melakukan 3 malam. Ya, dalam riwayat cuma 3 malam. Kemudian adzan kedua dalam sholat Jumat, ya, adzan kedua dalam sholat Jumat ini itu juga kalau tidak salah saya mengingat di Madinah juga dilakukan. Ya. Terus kemudian membuat menara masjid untuk adzan. Ya. Ini dihukumi sunnah karena untuk jangkauan yang lebih lama, tapi tidak harus menara ya. Kalau misalnya ada pohon kelapa tinggi itu di atas itu juga boleh ya. Justru irit ya. Kalau di puncak masjid itu juga boleh. Kemudian belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, kita kan tahu bahwa Quran dan hadis itu bahasanya bahasa Arab. Jadi harus ada bimbingan khusus bagaimana memahaminya. Ya, bagaimana memahaminya. Karena bahasa Arab itu salah satu harokat saja, maka artinya sudah berbeda. Misalnya Allah telah menciptakan makhluk. Ya, tapi kalau kemudian khalaqun itu makhluk telah menciptakan Allah. Padahal cuma salah dua harokat saja. Ya, Allahu dibaca Allaha. Itu tadinya fa'il pelaku, Allah menjadi objek. Kalau yang tadi menciptakan Allah itu Allah, kalau Allah itu yang diciptakan menjadi Allah. Ya, kalau seperti ini tidak ada bimbingan khusus, artinya ilmu khusus untuk memahami, maka bisa korak-karik. Ya, makanya ilmu nahwu pun menjadi sunat untuk dipelajari. Ini memang ribet mempelajari nahwu itu wakil kita ini. Membuat madrasah-madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yayasan-yayasan pendidikan Islam itu memang perlu banyak didirikan. Ya, pada zaman Nabi hanya terpusat di Madinah dan ada pesantren, santrinya Abu Sufah, orang-orang miskin. Ya, sekarang harus mungkin orang umroh. Terus kemudian mengadakan perayaan Maulid. Ya, saya sebenarnya tidak setuju kalau perayaan. Ya. Kalau perayaan dari raya Islam itu cuma 2, Idul Adha dan Idul Fitri, itu dirayakan sesuai dengan tanggalnya, tidak boleh geser. Tapi kalau peringatan bisa dilakukan kapanpun. Ya, kan peringatan itu usaha untuk mengingat. Jadi misalnya Maulid Nabi kita peringati Rejab, gitu apa itu untuk mengingat ya apa yang dibawa oleh Rasulullah dan sebagainya. Contoh dakwah yang makruh. 1. Sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah karena Nabi tidak pernah
mengajak sahabatnya untuk berjamaah sholat duha. Meskipun ada satu hadis ya, yang meriwayatkan ketika sholat duha, Nabi sholat duha, ada yang ikut oleh Nabi tidak dilarang. Ya, ini apa itu saya pernah mendapatkan materi ini dalam sebuah pengajian ya. Pernah Nabi sholat duha, kemudian Gus Bahar ya katakan ini. Nabi pernah sholat duha, kemudian ada yang ikut oleh Nabi tidak dilarang. Tapi memang tidak pernah Nabi ngajak sahabat untuk sholat duha dan juga tidak memerintahkan sahabat untuk sholat duha berjamaah. Makanya di sekolah itu kalau ada anak-anak yang sholat duha berjamaah, ya saya sampaikan Nabi tidak pernah mencontohkan di sholat duha berjamaah. Tapi kalau kamu ingin jamaah ya monggo, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan. Biasanya untuk malam itu bukan jamaah. Tapi saya pikir itu baik juga ya, misalnya untuk SMP, Salawiyah itu kemudian dilatih jamaah, duha biar anak-anak terlatih, saya pikir itu juga baik untuk melatih. Tapi memang Nabi tidak pernah, makanya kemudian di sini dikatakan makruh. Menghias masjid berlebih-lebihan, mudah-mudahan saya salah ya. Ketika saya mudah-mudahan ini perhatian. Di Masjid Nabawi ya, teman saya dahani ya Pak Kanjeng Nabi sesugeng, saya yakin sangat bangga Nabi melihat masjid seperti ini. Kalau aku malah suami gitu Pak. Kira-kira kalau Nabi masih ada, malah justru prihatin dengan masjid seperti ini. Kenapa? Terlalu mahal. Ya, sementara kan masih banyak orang Islam yang miskin. Ya, jadi tak pikir masjid itu yang penting suci, cukup untuk dipakai, ya tidak jelek. Sementara jamaahnya dimakmurkan, muslim itu dimakmurkan. Menurut saya itu lebih sesuai dengan apa yang disukai Nabi. Kalau itu lagi pikir kalau itu memang sering nyungsang, orang mau dalam kocok-kocok. Kalau teng Jatim itu pilihan munah ping 4. Pilihan keluar itu bukan nanti jadi. Orang kayak kafe wong. Kemudian makruh juga berzikir ketika di dalam WC. Dan jenengan rahim niku wonten WC, alhamdulillahipun niku dibatin. Terus mangke lek ra trimo ning jaba lagi ini alhamdulillah. Lewat itu telur itu. Kemudian yang mubah berangkat haji dengan mengendarai pesawat terbang, menggunakan loudspeaker ketika berkhutbah itu mubah. Dan yang haram, kata contohnya, pokoknya nyalain bom, misalnya sholat, di samping bacaan Arab, diterjemahnya bacaan Indonesia, itu termasuk kita yang dilarang, dan lain-lain. Mungkin kalau sekedar contoh, jadi kalau dikatakan kulubin atin dolalah, waktu dolalah atin binar, ini ditaksis kan di hadis menikah. Dan taksis ini menurut Imam Syafi'i yang diperbolehkan itu memang yang ada spirit ayat dan sunnah. Kalau lepas dari sunnah, lepas dari ayat, itu semua sesat. Maka mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Oke Mas, ahlinya.
ibadah sunnah. Kan ibadah sunnah kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dia tidak apa-apa. Jadi maksud istiqomahnya itu seperti apa? Padahal istiqomah itu kan rutin mengerjakan. Iya. Kalau ibadah sunnah bagaimana? Kalau ibadah wajib jelas istiqomah. Tapi kalau ibadah sunnah bagaimana? Iya. Ada nanti saya katakan gini, Allah itu yang paling dicintai dari amal kita itu yang istiqomah kita mengerjakannya meskipun sedikit. Jadi hadis ini mengatakan bahwa yang disukai oleh Allah itu amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Jadi kalau misalnya kita istiqomah ngaji tiap hari 2 lembar itu lebih disukai oleh Allah daripada ngaji 7 juz, ya, ngaji 1 juz sekali baru sesasi ngaji 11, ya. Untuk sesasi ngaji 11, untuk 1 juz sesasi ngaji 11 lebih disukai oleh Allah setiap hari 2 lembar gitu, ya. Tentang ngaji 2 lembar dan kemudian tidak ngaji lagi, kapan-kapan ngaji itu masih lebih baik dari yang sama sekali istiqomah dan melakukan. Jadi ya ibadah itu yang kata-kata yang orang tinggi yang setiap hari yang agak ya sing bolong-bolong tapi cek kerep ngajine ya iki sing rada apik ya, tapi sing ngesone imbang ngaji karo ora padha ya ana sing kerep ora ngajine tapi cek gelem ngaji kan ya iki kata-kata. Terus memang istiqomah itu berat. Ya, kenapa sholat itu berat? Karena harus istiqomah. Lek iso burungan ngono kira-kira kayak sing lakoni nek borong sasi salat pisan makai terus ngono lah. Ya. Istiqomah itu justru sebagai wujud ketaatan kita pada Allah, sebagai wujud pengakuan kita hamba Allah, ya bahwa memang kita sangat memerlukan Allah. Itu istiqomah itu ya. Jadi maknanya di situ. Jadi istiqomah kita dalam penghambaan kepada Allah, istiqomah kita dalam mengakukan Allah, ibadah sunnah. Dan anak-anak di sekolah itu saya katakan gini, ya cobalah kamu upayakan tiada hari berlalu tanpa Quran. Terus agar kamu bisa istiqomah, ya kamu pilih waktu yang paling longgar, misalnya setelah selesai subuh, ya setelah selesai subuh. Dan kemudian kamu target, ya kamu target 2 bulan saya harus khatam. Ya 2 bulan harus khatam berarti sehari kamu setengah juz. Nah setengah juz itu kalau kamu bagi 2 waktu, misalnya setelah subuh, setelah maghrib, ya berarti seperempat juz, ya 2 lembar setengah. Ya. Nah, kalau suatu saat ada halangan, ya misalnya nek tahu, ya kemudian terpaksa untuk ditinggal, ya kamu anggap sebagai hutang. Misalnya baru subuh naik ngaji, baru turun harus dilakukan, baru turun naik berkasar harus dilakukan. Kalau misalnya repot kayak kemarin kamu silau, ya jangan ditinggalkan, tapi porsinya saja dikurangi. Dan biasanya kalau lembar setengah, ya karena kamu banyak tugas menghadapi ulangan, ya wis salah barang. Ini kita melatih untuk istiqomah. Jadi kita pilih waktu yang paling longgar, ya. Kemudian kalau dalam keadaan sangat sibuk, jangan ditinggal, tapi dikurangi porsinya. Tapi kalau terpaksa ditinggal, anggap itu sebagai hutang. Nah, ini agar kita bisa istiqomah. Baik. Nah, waktu mana itu? Belum. Yang memberikan penjelasan bahwa sebenarnya yang memberikan penjelasan bahwa sebenarnya yang dikatakan kita ini bukan semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, karena ada salah satu hadis yang menyebutkan kalau pembelaan dari artinya adalah sebutkan sunnahku dan sunnah ulama Rasulullah. Sehingga kalaupun Rasulullah tidak melakukan, tapi ulama Rasulullah mengerjakannya, maka ini bisa termasuk dalam catatan sunnah. Dengan demikian bukan semua yang dijamak Rasulullah tidak ada yang kita sepanjang ulama Rasulullah. Gimana? Memang ada hadis ini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Oke, wonten al-mahdiyyin, jangan sampai lupa. Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk itu yang kita mungkin insya Allah bisa pastikan adalah orang-orang yang pernah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, ya.
paling tidak ada 4 orang yang saya masih ingat, yaitu khulafaur rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, itu kan pernah Rasul katakan sebentar lagi akan datang bergabung dengan kita calon penghuni surga. Ya, tokoh datanglah Abu Bakar. Kemudian Rasul bilang lagi sebentar lagi akan datang paman, ya, calon penghuni surga. Datang kemudian Umar. Ya. Dan kemudian yang ketiga akan datang ahli surga, tapi diuji dulu oleh Allah. Ya, yang datang Utsman. Ya. Kemudian keempat yang datang Ali. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh 4 orang ini, insya Allah dibimbing oleh Allah. Ya, dibimbing oleh Allah, bukan maksud ya, dibimbing oleh Allah, insya Allah benar ya. Termasuk apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau katakan jamaah apa itu tarawih juga, jamaah tarawih yang kemudian 20 rakaat, kemudian jamaah bersama-sama. Umar bin Khattab katakan inilah sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi Umar insya Allah tidak mungkin termasuk bid'ah yang final, ya, karena Rasul sendiri sudah mengatakan ini calon penghuni surga. Makanya kados ingkang jenengan ketika akan kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Siapakah sahabat itu? Sahabat itu orang yang pernah hidup bersama dengan Rasul, ya, hidup bersama dengan Rasul, itu sahabat. Terus kemudian ditafsir lagi di hadis itu al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk itu kemudian bisa dipersempit karena dalam takrifnya semua orang Islam yang sempat hidup bersama Nabi itu dikatakan sahabat, ya. Tapi al-mahdiyin di hadis itu bisa menjadi pengkhususan, yaitu yang hidup bersama Rasulullah, diajari langsung dari Rasul, melihat kebiasaan sehari-hari Rasul, inilah yang mahdiyin. Dan Rasul menilai orang itu orang yang mendapat petunjuk, bukan orang yang sesat. Ini yang bisa kita ikuti, termasuk salah satu diantaranya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Terus kemudian leres ketika penjelasan bahwa memang ketika kita mengikuti sahabat maka itu tidak termasuk bid'ah, ya, termasuk adzan 2 kali sebelum sholat Jumat. Itu kalau tidak salah satunya, mohon maaf ya, cuma lama-lama keringannya kalau tidak salah itu masa Utsman, ya, adzannya 2 itu, ya. Karena memang adzan yang pertama itu masih banyak yang ada di pasar, ya. Meskipun badan baik, tapi batu pasar itu kan tidak mulai, tidak Raben, Agus, ya. Akhirnya terlambat mereka datang Jumatan, ya. Sahabat itu banyak yang rajin, tapi banyak juga yang tidak rajin. Ya, terus kaya orang jadi itu sih terkebuka, kenapa ada sergap ya oke, ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi berkaitan dengan jamaah, Nabi kan pernah bilang gini, jadi aku pengen loh, ya sholatnya apa sih jadi imam, aku tak neburi. Diajar tak dulu iso apa sing ra gelem jamaah, tak paranane omahe, tak buangi. Niku kan Kanjeng Nabi gede-geden to, udah kira-kira bolak-balik ngomongin mangga ra gelem jamaah. Berarti sahabat-sahabat itu juga yang gablek nggih rada kata. Supaya ada ibu. Tapi sing cukup yo kuwata ya, termasuk al-mahdiyin yang mendapat petunjuk itu ya sahabat-sahabat yang sering. Jadi ngaten nggih, sebenarnya ingkang jenengan aturaken sampun kalimat selesai nggih. Jadi kalau mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat ini bukan bid'ah. Kamu gimana? Gimana begitu? Seseorang dalam ibadah itu masukannya adalah mazhab. Kemudian seseorang apakah bagaimana seseorang menggunakan atau menggabungkan mazhab yang ada? Kalau Syafi'i, ini berpindah mazhab niku wonten ingkang mastani talfik, pilih penake. Pilih penake dan itu dianggap cacat. Nilai kula mboten. Menurut kula ngaten, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu justru menghendaki kemudahan. Allah itu menghendaki kemudahan. Tadi lah pilih gampang. Ya kok salah bukan Nabi ya. Kata Aisyah, Nabi itu kalau ditawarkan 2 hal, mesti pilih yang mudah asal tidak bertentangan dengan syariat. Makanya lek umpamane misalnya posone melok Syafi'i, Rabbine melok Hanafi. Saya kira tidak masalah.
Cuman kadang-kadang kita pilihan itu pertimbangkan yang lain. Nah, aman ora, siap ora kira-kira dibully. Termasuk misalnya ya, kita sholat pakai sepatu, wudhu sepatunya tidak dicopot, masuk masjid bersepatu, itu sebenarnya boleh. Dan jenengan kita tuh siap ya, yang bos. Maka di samping pertimbangan agama itu kita juga ada pertimbangan budaya. Artinya sesuai budaya tidak apa-apa asal tidak bertentangan dengan agama. Kalau berkaitan dengan mazhab, ya, menurut saya 100% mengikuti mazhab itu dari Islam. Ya, jadi kalau Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, kamu jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu agar mazhab yang apa itu kita mengikuti mazhab itu sahih, maka ini dasarnya apa? Ini dasarnya apa? Ini dasarnya apa? Ini dasarnya apa? Nah, kalau kita mampu seperti itu, kita harus lakukan itu. Tapi kalau kita tidak mampu demikian, baru ya mengikuti mazhab, manut apa omongi kita ngomong. Tapi kalau kita mampu untuk merojekkan atau mampu untuk merujuk ya, kepada dasar aslinya, ini ayatnya mana, ini hadisnya mana, kemudian kita ikuti, ini yang bagus. Tapi kalau terpaksa nggak bisa seperti itu, ya saya pikir darurat lah, cukup darurat. Kalau memang tidak bisa mengikuti mazhab, ya. Terus kemudian kalau mau menggabungkan antara mazhab itu, kita harus tahu dasarnya masing-masing. Ya, kalau masing-masing itu dasarnya ini, aku kok mantep iki toh, ya. Monggo. Ya seperti kita nikah tidak pakai wali misalnya, aku kalau madhabnya Hanafi, jenengan siap tidak dibully lingkungan? Ya, kalau siap dibully lingkungan, monggo. Kalau menurut saya, ya mau nganggo wali, kok nganggo selawase kok, artinya kita tetap menjadikan orang tua sebagai katakanlah penentu langkah hidup kita, karena bagaimanapun orang di luar kita yang paling memikirkan nasib kita itu orang tua. Jadi wajarlah kalau kemudian memulai hidup baru ini termasuk apa yang disampaikan orang tua kita. Terus kalau kita mau pindah mazhab harus tahu dasarnya apa, baru kemudian kita pilih ya mana yang yakin. Jadi bukan yang mudah, tapi mana yang lebih yakin. Kalau yang mudah itu kita yakin, ya apa salahnya kita pilih yang mudah. Oke. Dan memang tidak bisa ya, seperti Imam Syafi'i menyentuh perempuan kan batal. Bagaimana kita tahu ulang dengan kau yang mau kayak bawa ide aja, ulang balik kudu, tawafi balik naik kudu naik balik naik, kan kita susah. Ya makanya kemudian ada yang katakan itu darurat, ya darurat itu betul makruh dalam kondisi darurat, apa yang dilarang itu boleh dilanggar. Ya, kalau ada lagi yang boleh berpindah mazhab karena pada waktu itu kita memang dalam keadaan tidak memungkinkan. Kalau menurut saya darurat itu saja. Meskipun sebenarnya saya lebih yakin ya, menurut yang saya yakini dari berbagai pendapat, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Tidak menyentuh semua perempuan itu membatalkan wudu ya, maksudnya gitu. Kalau perempuan yang memang bukan muhrimnya, menurut saya ya sebaiknya wudu, meskipun tidak wajib ya, sebaiknya wudu meskipun tidak wajib. Tapi kalau dengan istri saya biasa setelah sholat fardu itu salaman ya, dan setelah itu sholat sunat ya, karena saya yakini menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu, karena Nabi pun juga melakukan itu meskipun mazhabnya Syafi'i itu membatalkan karena istri itu selamanya bukan muhrim, malah muhrim tidak boleh dinikah. Sama gitu. Mau lain? Mungkin sama gitu. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.